Nah, kemudian coba deh 240 juta butir dibagi 10.000 jadi berapa yang kita buang? Iya, 24.000 yang kita buang. Itu baru satu butir, belum kalau kita makan nasi padang segelepok nggak habis, setengah kita buang. Yuk, untung ada bebek yang mau makan nasi basi. Yuk next kita lihat. Nah, saya kira kalau tentang populasi, karena saya pikir saya ketemu Pak Sony, saya kira ini urusan Pak Sony, tapi saya mengingatkan selain budaya, kita punya dinamika yang sudah berubah. Sekarang dengan technoscience yang begitu tinggi, barangkali juga budaya kita berubah. Slide. Dan ternyata Indonesia jangan usah bangga-bangga, ini katanya data World Economic, benar nggak ya Pak Sony? Kita masih di posisi nomor 53, kita bukan di posisi yang utama. Jadi ya Singapura pastilah kita nggak akan sama. Saya juga benci juga sama Singapura sih, tapi gimana ya, benci tapi rindu juga gitu, repot juga. Slide yuk. Nah sekarang kita lihat populasi, ini ilmunya Pak Sony, slide lagi. Yuk, ini Pak Sony gambaran yang selalu Pak Sony berikan ke saya. Saya coba hitung orang muda 67%. Betul ya Pak Sony? Nenek-nenek kayak saya nih 6% lah kira-kira. Nah, anak balita 26%. Sekarang BKKBN nggak jalan. Kita apakah nggak mikir? Udah 10 tahun. 10 tahun tuh anak-anak tuh mesti masuk SD. Anak-anak mesti masuk SMP, nanti SMA. Itu intangible cost-nya dihitung nggak semua? Cost-nya dihitung nggak? Kita nggak mikir. Kita nggak tahu sekarang SD itu cukup nggak. Saya kemarin agak kaget lihat ada yang nggak kebagian sekolah lagi ya. Itu akibatnya karena kenaikan yang mendadak ini. 60 slide. Nah sekarang ini ilmunya Pak Sony, saya coba, mungkin saya salah, yaitu artinya rasio kebergantungan ini saya rasa harusnya betul, kita ini harusnya peluang ini jangan kita sia-siakan, kependudukan ini. Saya agak ke sana, slide lagi, kita 47,3 masih ya Pak Sony. Artinya 100 manusia yang produktif harus membiayai manusia tidak produktif, itu adalah manula dan balita. Nah sekarang kita lihat manula kita nasibnya kayak apa, termasuk saya manula. Rasanya anak-anak saya belum ngasih saya sesuatu, bahwa si mereka juga yang minta gitu ya. Masih deh, maksudnya anaknya masih kecil. Saya udah gede-gede kadang-kadang apalagi duit kan, iya, nah gitu kan. Nah jadi kita bisa lihat sekarang slide lagi, kita sebenarnya tugas kita semua. Jadi jangan lihat MDGs, MDGs nggak terkenal, tapi intinya adalah kualitas manusia. Sekarang tugas kita mengangkat kualitas manusia ini, slide. Saya kira yang saya sebut human capital, bahwa kita harus tidak mau menjadi bangsa yang tertinggal. Tapi saya percaya Pak Kosen, anak muda sekarang pinter-pinter. Abdillah kan juga termasuk anak saya, barangkali kalau dilihat usianya dia jauh lebih pinter dari saya gitu. Tapi ngomongnya rokok terus gitu. Next kita lihat, ternyata setelah high level panel atau memikirkan pasal 2015, sebenarnya saya juga kesel ngelihat PBB ini komitmennya sudah banyak. Dulu ada education for all, alma mater, health for all. Emangnya kita semua udah sekolah sekarang, udah sehat. Stunting kita 36%, kita masih jelek. Dan sebagai yang kekurangan energi kronis. Nah sekarang ternyata setelah kita list dari problem ini, tetap poverty yang menjadi utama di dunia ini, yang akan tetap kita ini kan. Nah kalau kita berpikir, kita nggak bisa pilah-pilah Pak Abdillah atau Pak Kosen. Ini semua gambaran saya mengatakan ngomong kemiskinan kita harus ngomong pangan, ngomong kemiskinan kita harus ngomong perempuan. Loh, kalau perempuan itu kan manajer di rumah. Kalau perempuannya tidak mempunyai status, tidak dianggap, saya kira kita akan melahirkan generasi yang buruk ke depannya. Kalau suaminya nggak bisa dilarang ngerokok, ya bagaimana Pak? Nah tadi yang saya di Alor dia 3 pak Pak, suaminya diem, bininya diem aja. Kita nggak bicara family planning, masuk ke MDGs 5, masuk ke MDGs 7 dan segalanya. Saya kira bahwa semua ini harusnya lintas sektor. Jadi jangan nyalahkan kesehatan saja, mungkin serang mereka dari segala pihak, dan saya kira ini yang saya harapkan dari nanti yang akan dibuat.
Kan tanggung jawab kita semua. Kita mau nggak pembangunan berkelanjutan? Pak Emil Salim paling demen ngomong pembangunan berkelanjutan. Tapi bagaimana caranya? Tadi yang Dr. Sony juga bilang mau membuat skema, tentu saya kira saya terima kasih, akan bagus sekali. Next, barangkali oke. Satu lagi Neng, langsung. Ya. Nah, ini adalah yang high level panel kemarin. Sebenarnya kita bangga, presiden kita dianggap menjadi co-chair. Presiden kemudian Liberia dan satu lagi David Cameron, Perdana Menteri Inggris, dengan 23 perwakilan dari negara-negara lain. Misalnya ada Unilever, presiden direkturnya, Ratu Rania, Ratu Maxima dari Belanda, enggak semuanya pimpinan. Jadi akhirnya dibuatlah suatu konsep, waktu itu Komnas, termasuk UKP 4 yang memimpin, bukan termasuk UKP 4 yang memimpin, kami 11 orang masuk ke dalamnya, semuanya terwakili, dan akhirnya inilah satu bahwa kita mengatakan bukan lagi menurunkan angka kemiskinan, kita menghilangkan. Tidak boleh seorang pun dalam hidup kemiskinan dan sebagainya. Ini ada 5 poin kita lihat, dan ini next. Nah, ini adalah menjadi 12. Saya kira semuanya masuk waktu itu. Misalnya pendidikan dulu hanya standar pendidikan, sekarang bagaimana nomor 3 meningkatkan mutu pendidikan, kualitas. Saya komentar juga dengan pendidikan di Indonesia ini, yaitu anak SD nggak usah ada ujian nasional lah, direk aja kayak masuk ke SMP udah dia bawa koper sealaihim, dia stres, bunuh diri lagi anak SD, gimana sih gitu. Kenapa dia nggak direk aja masuk? Itu kan sekarang kembali ke moral. Kalau saya jelek pikirannya ya kayak si Akil itu juga kan, itu ada duitnya kan buat ujian dan sebagainya. Jadi kita harus hati-hati di sini bahwa mau nggak kita, pertanyaannya gitu aja, mau nggak kita membantu amanah ini kita lakukan untuk ke rakyat kita, dan bukan rakyat termasuk kita sendiri. Dan kemudian ini semua masuk, kalau kita slide langsung, slide lagi, saya rasa tetap kesehatan pendidikan di atas. Kita tidak akan mungkin menjadi cerdas, energi kita tidak akan bisa kita save atau kita bisa mikir apa yang kita akan laksanakan. Dan saya juga komen kalau bantuan langsung itu mbok ya dikasih ke kesehatan, ke jaminan itu lebih baik. Saya kira tadi salah satu rokok boleh pajak dan sebagainya. Dan saya rasa slide langsung, jadi semua itu satu lingkaran. Dan kita coba lihat yang dari high level panel ini, nomor 1 tetap mengakhiri kemiskinan. Slide aja langsung, nggak usah dibaca. Nah, ini yang tugas kita, disparitas antara desa dan kota masih kuat sekali. Slide lagi, juga keparahannya juga masih juga, walaupun katanya ini menurun, kita percaya saja. Slide. Kemudian untuk perempuan saya coba, memang saya agak pro ke perempuan, artinya tadi saya bilang perempuan itu adalah manajer yang mengajarkan anak-anak, dan katanya secara ilmu kedokteran perempuan itu otaknya lebih banyak sekat-sekatnya, kalau laki-laki itu hanya satu, rada-rada deh, satu aja ke depan mikirnya. Tapi kalau perempuan dia multi, banyak. Walaupun saya ngomong di sini, saya mikir tadi Pak Muluk tuh bajunya apa ya, dia kemana ya nih hari, itu otak saya jalan. Jadi gitu, kayak gitu lagi. Tadi pagi saya juga bingung, saya mau beresin koper karena besok mau ke Padang. Terus saya bilang, kamu nanti saya bajunya ini, emang kita mau kemana? Ya Allah, perasaan tugas dia mau ke Padang, kenapa nanya lagi ke saya? Yuk udah bagus saya ngurusin, yuk next. Nah kita lihat, beda kan perempuan yang sekolah sama yang gak sekolah. Kalau kita sekolah kita akan menunda perkawinan. Jangan coba-coba kita ditawar sama si Syekh Puji itu, bisa kita tabok dianya, ya kan ya Bu ya. Nah, kita mana mau kita. Tapi kalau kita tidak sekolah, apa boleh buat. Nah inilah barangkali, yuk next lagi. Kita lihat betul kok ternyata kalau kekayaan kita agak teratas, kita menunda perkawinan. Kalau kita di bawah, kita mau turun. Juga sekolah. Tidak sekolah, kita kawin dini, tinggal di desa, di kota, oh kenapa tinggi ya, nggak tahu juga ya. Mungkin jadi maksudnya di sini mungkin pekerjaan yang rendah. Yuk next slide lagi. Kemudian tentu saya juga mengatakan pendidikan Pak nomor 1, susah ngajarin orang yang nggak berpendidikan. Saya sebagai dokter kadang-kadang capek
mencoba meyakinkan pasien itu juga nggak gampang. Udah kita ngomong panjang, tiba-tiba dia bilang, bentar ya Bu ya, bentar ya Dok, suami saya ada di luar, Mbok ya dari tadi gitu ya. Terus baru udah ngomong, bentar ya Dok ya, bapak saya ada di luar semuanya. Ya Allah, anjingnya sekalian lah Bang Sukyu sekalian ngomong gitu kan. Enggak, nanti akhirnya sudah selesai bicara, makasih ya Prof, saya nggak mau dioperasi, makasih, mati nanti kamu, makasih Prof, biarin itu hanya Tuhan yang Maha tahu. Ya udah, susah banget deh gitu ngadepin orang yang kayak gitu. Kita lihat betul kan, ternyata kita turun nih. Kita kalau SD akhirnya yang sampai ke perguruan tinggi, lihat berapa persen cuman. Ini data terakhir 2013, kita bisa lihat bahwa ternyata angka partisipasi itu paling banyak di SD, paling kecil di tingkat yang tinggi. Bukan artinya semua harus masuk universitas, saya juga akui, tapi keterampilan juga harusnya kita punya. Slide lagi, kita bisa lihat siapa yang paling bagus sekolahnya ya di Jogja lah gitu, tapi yang paling jelek di Papua. Slide lagi kita lihat, kenapa? Jogja ya, paling bagus. Tapi katanya kumpul kebunnya juga paling banyak ya. Nah, nah ini juga median menikah, kita bisa lihat orang Jogja mau menunggu, tapi kalau orang Kalimantan Tengah dia nggak mau, kawinnya buruan. Dan kemudian slide lagi Neng, sorry saya lupa. Kematian bayi. Kemarin saya bawa rapat di Bappenas, mereka juga panik. Ternyata kematian angka anak juga meningkat Pak Sony. Jadi bukan menurun, meningkat. Jadi bukan ibu saja sebenarnya. Slide, saya kira angka kematian ini kita lihat. Nah ini kalau Pak slide kita lihat, memang angka balita seolah-olah bagus ya. Saya bilang seolah-olah, karena keburu mati yang infant. Jadi mati yang baby itu 1 hari sampai 1 bulan itu angka kematiannya tinggi. Jadi yang 5 tahun itu yang survive, yang udah bisa menghadapi dunia gitu. Artinya mereka memang cukup bagus. Tapi kalau infant lihat dia stagnan. Yuk next lagi slide, kita lihat jelas ibu yang anaknya mati, ibunya muda, ini jelas, atau ketuaan. Ini juga kalau kepinteran juga bu, hati-hati Bu, kita nanti nggak laku. Nah udah tua ngelahirin lagi, ya matilah kita nanti Bu. Yuk next lagi, barangkali juga jarak, jelas sekali jarak yang terlalu rapat, kita lihat dia akan lebih mematikan. Slide lagi. Barangkali ini enggak cocok buat rokok, tapi saya kira ini karakter yang saya kasih lihat bahwa kualitas manusia Indonesia seperti ini. Slide lagi, kita lihat. Nah, ketahanan pangan ini waktu saya pertama megang MDGs, akhirnya saya agak diomelin sama Bappenas karena saya bilang Anda boleh bangga enggak malnutrisi turun, tapi ketahanan pangan ini yang lebih penting. Kalau kita enggak mikir ketahanan pangan, begitu kita kekurangan pangan, sekarang daging udah hilang, coba PKS masih ada kan, daging kan banyak. Itu sih PKS dimarah-marahin, jadi dagingnya hilang, udah nggak ada daging, nggak ada tempe, terus makan apa ini? Nggak ada yang kita makan lagi, rokok mau gitu kan? Iya rokok bagus. Yuk next. Nah kita lihat di sini, nah ini akhirnya lahirlah bayi-bayi yang kurang dari 2,5 kilo. Saya dimarahin terus sama dokter anak yang mengurusin baby. Prof Nila dorong dong Kemkes, bikin dong NICU, itu apa ICU buat anak-anak yang kurang dari ini kan harus. Ya Allah boro-boro ngurusin yang begitu. Saya bilang berapa barang itu yang harus dibeli lagi. Bisa murah tapi kalau di markup kan susah. Nah itu urusan Kemkes, rasain dah saya bilang. Kalau saya bilang kalau saya dikasih barang mata akhirnya dapat. Saya bilang kalau dikasih barang yang jelek saya nggak mau terima, telan sama kamu. Masa bodoh saya bilang. Makan itu street lamp saya, mikroskop saya telan. Nah ini kita lihat, jadi kita terus saya kira memang ibu itu penting Pak
Pak Abdillah, barangkali Bapak deketin ibu-ibu, tapi jangan kayak Fatonah ya, nanti banyak lagi. Nah, jadi kita lihat penting, saya setuju ibu-ibu diberi pengertian, memberi ASI, memberi, benar loh, kalau ibunya pandai 50% kita bisa mendapatkan anak-anak yang cerdas. Slide. Dan ini Pak, pengetahuan ini ibu-ibu harus tahu, ini sudah digembar-gemborkan atau sudah dilakukan oleh PBB, Scaling Up Nutrition, Every Woman, Every Child. Artinya tetap Pak, pengetahuan, kembali lagi pendidikan atau pengetahuan, terutama di ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu aja, bapaknya ngerti juga dong gitu. Ini bapaknya nggak mau ngerti, udah jadi pejabat, bininya banyak, maunya dibawa ke istana semuanya. Nah, gimana gitu, coba mobilnya nggak mau kalah, mesti mobil menteri semuanya, ibunya masuknya nggak cukup lah. Lain kali mobil menteri ganti aja sama Kijang gitu, jadi bisa bininya dibawa semua. Nih kita lihat, nih KB. KB apa nih Pak Sony, coba. Itu yang paling banyak sekarang injeksi. Mana ada KB yang long term? Mana ada sekarang yang pakai apa namanya spiral? Nggak ada lagi yang kayak Pak Haryono Siono itu. Dan sekarang pil itu injeksi itu disuntik, bayar. Kalau saya nggak sanggup 3 bulan kemudian, ya saya beranak, pasti hamil saya, kembar lagi, kecil-kecil lagi, kayak anak kucing mati semuanya kan, ibunya mati juga, bapaknya kawin lagi. Oke, nah ini lihat, belum air. Saya juga bilang kesehatan itu terkait air. Jadi kalau saya boleh bilang, rokok ini jangan bicara cuman kerugian kena penyakit, tapi lingkaran itu loh. Tanpa air bersih, Bapak, kita nggak akan mungkin kesehatan itu terjadi. Nih sekarang maaf ya, kita dikasih minum air bersih. Di NTT nggak mungkin ini. Buat minum aja setengah mati dia, apalagi buat mandi. Makanya bau-bau karena mereka nggak pernah mandi. Buat minum, buat masak. Jadi Bapak kalau dikasih air, apalagi di botol, habisin. Awas ya, kalau minum nggak habis, saya ingat di tempat lain orang itu tidak ada. Ternyata betul Pak. Sekarang di perkotaan kita lihat air kemasan. Jadi angka kita turun karena kita tidak mempunyai akses air bersih. Tapi yang jualan air kemasan meningkat. Nah duitnya kemana? Coba tanya itu. Tadi Pak Sony dia ngomongnya gaya pajak di negara Thailand. Lah pajaknya Danone kemana Pak Sony? Pajaknya ke kita tapi untungnya kemana? Nah kata orang lain, masa sih kita nggak bisa ya bikin penyulingan air, airnya air kita kok, airnya air kita gitu. Nah sabun aja mesti Unilever gitu, bikin sabun sendiri kenapa sih Pak Sony? Ini ekonom gimana sih mikirnya, nggak ngerti saya. Next, yuk. Nah saya rasa semua ini terkait-kait, next lagi. Nah ini saya rasa saya memang agak pro, ke arah kemiskinan, ketahanan pangan, gizi, pendidikan, semuanya itu nanti kita tinggal output kita atau outcome kita ini, apakah anak kita cerdas atau tidak cerdas. Yuk slide lagi. Kemudian tolong dihitung nih intangible cost, ahli ekonomi ngerti banget, saya mungkin salah ngomongnya, tetapi kalau kita punya anak yang tidak pandai, itu kita setengah mati ngongkosinnya. Atau gini, saya kemarin ngomong mata enak banget. Sekarang orang tua itu 5-6 juta. Kami telah membantu Kementerian Kesehatan, saya sorry sama Kementerian Kesehatan, rada sentimen sih saya karena nggak jadi menterinya kan. Nah itu saya hitung andai kata kayak saya 10.000 per hari makannya, kita sudah membantu 30.000 operasi katarak bakti sosial. Berarti mereka menjadi produktif, mereka tidak perlu kita biayai 10.000 lagi kali 30.000 kali 30 hari kali 12 bulan kali umurnya kurang lebih hidupnya 72 tahun kan, kalau angka harapan hidup 12 tahun. Itu pemerintah bisa men-save ratusan miliar. Saya ngitungnya begitu, karena nggak ada angka, lembaga demografi nggak mau bantu saya ngitung operasi katarak. Tapi kita bisa membantu, itu baru 30.000 loh yang kami bantu. Berapa banyak sebenarnya yang katarak? Slide selanjutnya. Nah ini yang saya coba kerjakan Pak Kosen. Jadi saya menganggap harus holistik.
kita coba teamwork, bekerja di kesehatan primer, memberikan edukasi, komunikasi, kita memberikan, ini sama Pak ini juga sama Pak Sony nih, tapi dia ngeluh tadi, Bu Nila kok nggak ngajak saya lagi sih, kayaknya dia udah sibuk sama yang lain, soalnya dia cari yang muda daripada yang nenek-nenek katanya. Nah, tentu air bersih seperti energi ini, kenapa sih Ibu Tri Mumpuni itu tidak kita bantu? Dia punya mikrohidro dan sebagainya. Kemarin saya ketemu beliau, gila berani sekali dia. Dia punya bikin utang sama Perancis, Bu, nggak salah Bu, berapa ratus miliar atau berapa? Yakin saya Bu Nila, yakin akan kembali. Siapa lagi yang bantu rakyat kita dengan membuat mikrohidro itu energi listrik di daerah-daerah? Saya yakin kalau bukan kita yang buat, tidak ada yang akan bantu rakyat kita. Saya angkat topi sama Bu Tri Mumpuni, dia dapat award juga ya di dunia. Dan kita lihat ibu-ibu tuh tanaman obat keluarga, KB, semua ini kan sebenarnya harusnya informasi yang baik. Slide. Nah, ini yang dari WHO mengingatkan kita penyakit tidak menular. Nah, ini masuk rokok, penyakit tidak menular, saya kira membuat hipertensi, membuat segala macam, tapi juga ada pekerjaan rumah kita flu burung, ada pekerjaan rumah kita HIV AIDS, kita punya masih banyak TBC, malaria, segala macam penyakit kalau mau kita cari di Indonesia ada, dan kita punya agenda yang belum kita selesaikan yaitu angka kematian ibu dan anak. Berapa burden, jadi jangan bilang double burden ya Pak Sony ya, banyak burden kita ini Kemkes nih. Yuk next, dan saya kira barangkali harapan saya sangat salut kepada Komnas Rokok atau lembaga demografi, enggak habis-habisnya selalu mencoba, betul bottom up itu harus kita kerjakan, segala terobosan kita kerjakan, pemerintah itu kita advokasi, kalau perlu Pak marah-marahin terus aja pemerintah, enggak apa-apa, kalau enggak kita enggak dapat apa-apa dan mereka harusnya benar dengan regulasi. Sayangnya sekarang DPR juga berkuasa sekali, kadang-kadang dia akan kayaknya negara dia yang punya gitu kan. Nah, saya coba buat ini Pak Sony, integratif, berkolaborasi. Saya memakai anak muda. Tadi kan saya bilang saya yakin anak muda ini sekarang adalah anak muda yang ingin perubahan, yang sudah bosan melihat kita berkelakuannya, tetapi mereka ingin satu perubahan. Mereka pintar-pintar, mereka jauh lebih pintar dari kita karena mereka bisa memakai teknologi dan sains seperti slide saya nggak keluarkan, memakai Twitter dan sebagainya. Itu dengan cepat Pak Abdillah mereka bergerak. Dan saya bangga kemarin kita dengan high level panel, si Presiden masih udah diem aja sesudah ngasih konsep ke Ban Ki-moon. Saya bilang yuk kita ke New York, kita tidak begitu saja cuman dengerin orang ngomong, kita berbuat, kita buat side event, dan saya mengajak partnership dengan anak muda, media, kita ajak tentu private sector, NGO, dan mereka akhirnya bersatu dan mereka merasa senang sekali, dan kami akan mencoba wadah apa yang akan kami buat. Walaupun saya tahu bahwa mungkin apa yang kita lakukan juga tidak ada artinya untuk negara kita, tapi daripada kita tidak berbuat, saya lebih baik berbuat sedikit sekalipun, tetap saya berbuat sekecil apapun saya perbuat daripada kita tidak berbuat apapun. Terima kasih.